Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Ceptian Suryana, saya CEO dan owner dari Jami Syar'i. Nah gitu. Selebihnya ngobrol. Cut gitu kan. Ya. Ini kan Jami saya kan segmennya produk muslim ya. Jami Syar'i lah gitu. Sementara market muslim teh banyak. Nah awalnya kenapa sih memutuskan untuk oke lah aku mau bisnis fashion muslim syar'i. Oke. Sebenarnya kan tadi ya disebutin fashion muslim itu teh cabangnya banyak. Cabangnya banyak gitu. Ada cowok ada cewek tuh gitu kan besarnya tuh gitu. Kemudian item-item sendiri juga banyak banget. Nah kita tuh memang dulu kenapa pilih syar'i selain juga kita pengen nyampein message sama value gitu ya. Ya sebenarnya kan itu ceruk ya yang apa ceruk yang jelas gitu. Kalau syar'i itu kan kayak spesifik target gitu. Beda dengan fashion muslim pada umumnya itu kan broad banget, general banget gitu, luas banget gitu. Nah syar'i itu kan sebenarnya ceruk ya, ceruk yang bisa kita eksplorasi gitu. Nah memang yang main fashion muslim sendiri itu emang banyak, udah saturated lah gitu, udah zona merah lah katakan, udah saling tubruk-tubrukan gitu, udah sesak gitu. Nah kita memang ngakalinnya dulu gimana caranya kita tidak tabrakan sama yang main duluan. Fashion muslim syar'i kan yang mainnya emak-emak pada saat itu. Gitu. Nah kita ngelihat angle gitu ya yang bisa dieksplorasi teh anak muda nih yang belum gitu. Gitu kan pada saat itu juga istri teh ya 2018 kan masih usia 20-an kan, masih 20-an gitu kan gitu ya. Istri juga pengguna fashion syar'i gitu. Nah di situ berarti ada dong gitu kan. Ada marketnya dong gitu kan yang bisa kita eksplorasi, kita bisa apa namanya tuh jelajahi lah gitu. Nah di situ kita memutuskan untuk ya udah kita pakai fashion muslim, kita targetin fashion muslim syar'i ya spesifik gitu ya. Kemudian untuk anak muda berarti kan itu lebih spesifik lagi. Lebih mengerucut lagi gitu. Inspirasinya berarti salah satunya datangnya dari istri juga ya? Dari istri apa gitu. Yang dari istri. sama istri jalanin. Betul. Ya sebenarnya inspirasinya adalah kita pada saat itu pengen apa yang kita lakukan tuh ya cenderung lebih mudah gitu. Itu kan kenapa lebih mudah ya? Ya saat itu kan kita nyadar gitu ya bisnis itu nggak mudah kan, susah gitu. Banyak yang harus kita lakukan gitu. Selain kayak hanya untuk menentukan target market, banyak ya produksi dan lain itu kan harus dijalanin gitu. Nah makanya untuk penentuan target market sama konsep bisnisnya udahlah kita mah yang paling gampang dulu aja. Istri anak muda, terus dia pengguna fashion muslim, terus syar'i juga gitu. Ya udah kita garap itu. Toh kita juga di usia yang sama dengan target market kita, benar nggak sih? Ya, gitu. Jadi kayak lebih relate, lebih relevan, lebih bisa ngeh kita tuh dengan apa yang sekarang tuh lagi tren kan gitu. Itu sih. Kalau diperhatiin kan sekarang tuh udah banyak ya inovasi produknya, maksudnya ke bisnis syar'i teh nggak tanggung-tanggung si dari gamis, himar, bargo, semuanya teh sampai kaos kaki gitu ya, handshop itu disediain gitu. Betul. Nah lini produk dan kategori yang beragam tuh kan cenderung tiap produk harus punya pasti AA dan tim gitu ya, punya standar produk yang ini harus gini kan. Terus gimana sih cara ngejaga kualitasnya biar si Jamisnya tuh setiap lini atau kategori produknya itu tetap kualitasnya sama gitu. Oke, kalau kualitas produk tuh sebenarnya berkaitan sama produksi ya, proses produksi gitu. Nah makanya kita tuh dulu memang pas awal banget Jamis proses produksi itu sama saya gitu. Begitu kan yang saya yang belanja sama istri, kemudian nanti yang ke vendor dan lain-lain tuh yang monitor tuh saya sendiri gitu. Cuman kan saya nggak tahan ya. Saya bukan orang yang bisa tahan ngurusin produksi gitu yang segitu apa complicatednya gitu. Nah makanya pas di tahun kedua itu saya mulai nyari orang yang memang ngerti sama produksi baju gitu, expertnya lah gitu. Karena biar mengisi kekurangan kita kan gitu. Kalau marketing, sales, R&D saya bisa cover gitu, karena memang ada sedikit ilmunya. Tapi produksinya benar-benar buta gitu. Jadi emang pada saat itu nyari sok siapa yang bisa kira-kira tuh pegang produksi gitu. Karena memang produksi juga si produk itu sendiri kualitinya gitu ya jadi kunci gitu.
jadi kunci keberhasilan kita gitu. Kalau misalnya kualitinya nggak kejaga, ya rusaklah brand kita gitu. Rusaklah brand kita. Makanya di tahun kedua itu kita dapat gitu ya, ada tim produksi, dan kemudian dari situ juga ternyata membuahkan tim-tim yang baru gitu di produksi. Oh ternyata setelah dari perencanaan butuh quality assurance, quality control gitu. Oke, butuh lagi apa, sehingga sekarang itu kan kita ada divisi khusus, divisi produksi yang memang sampai ke logistik dan admin pun ada di situ untuk mempertahankan tadi quality gitu. Jadi banyak, bukan tim produksi kita itu bukan yang memang ngajahit, bukan, kayak lebih ke perencanaan sama monitoring proses sama quality gitu. Dites ke kalau bajunya ada bahan yang itu kelenturannya segimana dan lain-lain seperti itu ya. Ya, kalau itu sih sebenarnya R&D sih kalau itu. Kalau produksi itu lebih ke proses, dia terima briefing gitu. Kita mau bikin apa, quantity berapa, kemudian dari situ sampai jadi baju, nah itu tugas mereka gitu. Sampai ke quality tadi gitu. Nah, berhubungan dengan kualitas, nih kan segmennya cewek. Cewek tuh cenderung detail ya. Cenderung cerewet, misalkan warna mana lagi gitu, size dan lain-lain gitu. Nah, udah mah segmennya cewek yang begitu detail, dan di fashion muslim ini kayaknya model itu kompetitor itu mewatchingnya cepet banget gitu. Pasti Kak juga ngalamin lah yang namanya keluar model diproduksi sama gitu ya, mau kompetitor sampai warnanya, sampai modelnya dan segala macam. Nah, pandangan AA tentang hal seperti itu gitu ya, dan inovasi yang AA buat sendiri itu gimana? Oke, kalau untuk masalah inovasi, kemudian tadi berkaitan sama kompetitor ya, ujungnya kompetitor itu memang kita merasa gitu, kita sudah mulai mungkin dilirik, kemudian banyak diikuti, bahkan bukan cuma dari desain baju gitu, dari konten juga diikutin, nggak jarang gitu kita tuh gitu. Nah sebenarnya kita nggak fokus sama itu gitu, jadi aku ke tim mendorong untuk tidak fokus terhadap pihak lain gitu. Fokusnya adalah terhadap pihak kita sendiri, diri kitanya sendiri gitu. Kita apakah udah bikin lebih baik dari yang sebelumnya dengan kita yang sebelumnya gitu, atau sama gitu. Kalau sama ya itu yang jadi masalah gitu, atau lebih jelek malah gitu. Jadi kita nggak biarin anak-anak tuh banyak nengok kanan kiri gitu. Fokus aja sama kita gitu. Nah untuk masalah produk gitu, kemudian juga ya termasuk konten gitu, kita memang ada tim perencanaannya. Kalau di produk kita ada R&D, Research and Development. Nah mereka tuh tugasnya untuk bikin forecasting sama persiapan. Jadi kalau misalnya desain itu kita kan memang agak unik ya, kita menjual uniqueness di produk. Karena kalau nggak unik ya kita akan sama dengan kompetitor tadi gitu kan gitu. Nah si R&D ini tugasnya tadi menyiapkan produk apa aja yang akan kita launch gitu. Jadi kalau misalnya kita ngadepin Q1 2023 itu desainnya itu udah disiapin dari sekarang gitu. Q1 itu kan Januari, Februari, Maret kan gitu. Nah itu teh desainnya udah disiapin dari sekarang gitu. Makanya buat apa kayak itu teh gak mungkin kayaknya kompetitor secara langsung gitu ya nge-copy gitu. Karena pasti ada delay atau jeda dulu. Pasti kompetitor nunggu dulu kita launching dong gitu. Nunggu launching, kompetitor ngikutin tuh. Ketika mereka ngikutin, kita udah ada lagi yang baru gitu. Kan jadi, gitu kalau, jadi kalau aku tangkap sih gini ya, mungkin ya daripada mikirin kompetitor, artinya kita akan mundur ke belakang. Lebih baik mikirin konsumen, jadi kita akan maju ke depan. Betul. Gitu. Karena kan pendekatan forecasting dari data apa yang kita punya, kita olah, feedback konsumen gimana kita olah, sehingga jadi model baru. Betul. Gitu. Dan itu sebenarnya konsumen juga jadi variabel penting dalam perencanaan dan pembuatan produk, juga pembuatan konten. Kenapa? Karena mereka kan bersuara. Tadi kan bilang cewek itu cerewet gitu, banyak ngomong gitu, banyak komen gitu. Nah suara-suara itu tuh kita terima gitu, artinya konsumen itu mau apa sih? Kamu tuh mau dibikinin apa sama kita gitu. Karena konsumen kita tuh ya suara yang paling valid gitu. Kalau kompetitor belum tentu valid gitu kan, orang lain itu belum tentu valid gitu. Jadi kalau misalnya konsumen gitu, ketika kita apa namanya tuh kita jadiin data itu pasti cenderung valid. Contoh, ketika kita ngomong ke konsumen,
Kak kita kira-kira mau bikin warna apa nih misalnya tuh bulan depan atau 2 bulan lagi gitu, Q&A gitu kan. Kak banyakin warna pastel kak, atau kak pengen desain series yang ini tapi warna blacknya. Nah itu kan sebenarnya suara-suara yang valid gitu. Ketika kita bikin ya mereka akan serap itu gitu. Jadi apa ya, itu sebenarnya kita tuh punya kanal khusus yang memang akan menggetter semua suara-suara dari konsumen gitu. Lewat apa? Lewat ya tadi admin gitu ya, admin yang per channel. Kita setiap channel, mau itu channel penjualan atau channel sosial media, kita ada PIC-nya 1 orang minimal yang tanggung jawab, yang bisa kita tanyai gitu. Di IG gimana di IG gitu. Banyak yang nanyain kak gitu kan, banyak yang nanyain ini. Oke, misalnya di Shopee banyak yang nanyain apa, atau misalnya tuh udah low stock apa, ya kan? Itu makanya kita tuh cenderung valid gitu si move-nya kita tuh, karena ya berdasarkan tadi data dan konsumen gitu. Berkaitan dengan konsumen ini, sebenarnya waktu aku scroll kan aku agak miss juga sih gimana caranya Jamis mengomunikasikan satu value-nya, mulai dari perjalanan umroh yang di website, terus dengan visinya bangga tampil syar'i. Kalau online shop mah kita lihat komennya paling produk ya. Kalau di Jamis aku lihat komennya, aku mulai pakai hijab umur 18 tahun. Scroll lagi, aku bener banget kak, aku mulai pakai ini. Jadi si bangga tampil syar'i teh selain dari produknya juga tersampaikan. Nah, gimana cara Jamis ngebuat konsumen loyal sampai pengen cerita gitu kan? Cewek kan biasanya kalau ngomong cenderung komplain daripada terinspirasi gitu ya. Kalau lihat feed online shop, kak kok chat aku nggak dibales, kak ini PO-nya nggak ini. Tapi kalau lihat feed Jamis ya nih ya, kak aku tuh mulai ini, jadi pada curhat gitu. Jadi aku mikir, wah loyal juga nih konsumennya gitu. Yeah. Gitu. Oke, si campaign yang sekarang bangga tampil syar'i itu adalah campaign tahun ini 2022 gitu. Kalau tahun-tahun kemarin tuh kita masih di tagline Your Syar'i Partner, jadi kayak sahabat syar'imu lah gitulah gitu, kurang lebih gitu. Jadi kayak itu datang sebagai temen gitu ke mereka awalnya kayak gitu, datangnya sebagai temen kayak buat, kan sebenarnya si value yang mau kita samain tuh bisa kok kamu tampil syar'i dari segelagi muda, tapi memang syarat untuk approach ke anak muda tuh kan harus fashionable ya, harus fashionable, harus asik gitu, harus lucu gitu kan. Nah itu kita lakukan gitu, itu yang jadi tiket kita tuh itu sebenarnya gitu, kalau harus buka-bukaan tuh. Nah pikirkan dulu tuh kayak campaign apa yang tepat untuk dilakukan di awal-awal gitu. Ya kita Your Syar'i Partner, kita jadi temen dulu gitu, datang sebagai temen. Yuk bisa yuk gitu, kita tampil syar'i, lucu kok gitu kan, gitu-gitulah. Itu di awal tahun tuh kayak gitu. Nah sekarang tuh bangga tampil syar'i itu sebenarnya next level sih gitu. Jadi mereka kan sebenarnya udah, let's say udah punya gitu ya, udah jadi consumer gitu kan, udah suka sama produk-produk kita, dan aku tuh ngajak mereka tuh bangga gitu tampil syar'i itu gitu. Dan sebenarnya kayak tampil syar'i pun kayak ya tadi itu lanjutan dari yang tadi gitu. Bangga tampil syar'i itu ya lucu, keren kok, bisa kok, keren kok, fashionable kok, bisa gitu, cantik kok gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya tahun ini tuh sebenarnya lanjutan dari tahun-tahun kemarin si kampanyenya itu gitu. Kemudian ada pertanyaan apa lagi? Ya cara bikin loyalnya. Oh, cara bikin loyal, oke. Nah ini kan unik ya. Cewek itu memang explorable gitu, kayak complicated human being lah gitu ya. Cewek itu gitu. Jadi sebenarnya buat mereka teh bisa tadi kayak level curhat, level ngungkapin gitu isi hati itu, sebenarnya tiketnya cuma 2. Kita berani ngegali dan kita berani dengerin. Jadi pendengar yang baik gitu. Berikan kita harus ada wadah nih, harus ada wadah buat ngegali mereka kan gitu. Kemudian harus ada wadah buat mereka tuh cerita gitu. Jadi kita tuh kayak di konten itu nggak selalu ngomongin produk sih memang, walaupun fotonya foto produk, tapi di captionnya itu kita gali gitu mereka tuh sebenarnya yang jadi ketakutannya apa, yang jadi struggle-nya apa, need-nya apa gitu.
Dan kita tuh apa ya, berusaha jadi pendengar yang baik. Nah si admin yang balasin komen pun sama DM tuh, aku dorong secara psikologi tuh harus jadi pendengar yang baik, jangan judging. Nah gitu kan, itu kan kayaknya tuh admin di tempat lain mah Samuel mungkin gitu ya. Ngurus kenapa ke psychological treatment gitu ya, kayak nggak mungkin gitu. Makanya si adminnya khusus, dia mah kerjaannya balas komen sama DM satu orang gitu. Jadi kayak, oh iya kak, makasih, oh iya kak, sabar ya. Kadang di DM pun lebih ekstrim lagi, mereka lebih banyak curhat tentang kehidupannya gitu. Terus personal life, kak aku teh misalnya tuh pengen baju ini, terus kak aku bajunya uangnya untuk kuliah dulu misalnya, atau untuk obat orang tua dulu kak, gimana ya kak, aku pengen banget. Nah itu mah biasanya si admin tuh lapor kan ke atas gitu. Kedengeran lah misalnya sama aku tuh gitu ya. Udah April kasih aja, aku bilang gitu. Kita kasih giveaway aja gitu. Dikasih kan sama kita teh gitu. Terus kan seneng banget kan konsumen teh kan. Seneng banget kan. Dia ngontenin kan, bener nggak? Iya benar. Masya Allah katanya tuh gini dikasih bla 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 bla. Repost lah sama kita. Ya benar. Jadi secara tidak langsung gimana jadi konsumen loyal tuh ya memang bukan sekedar teori tapi dipraktekkan dari sisi psikologi komunikasi, dari cara menjawabnya juga ya. Iya, sampai jadi yang jadi memang ngebuat loyal tuh dari treatmentnya. Jadi pas dari awal menjadi teman tuh bener-bener jadi teman gitu, curhat dan segala macam, tektokan sampai akhirnya orang tuh explore lagi. Mungkin aja kenapa nampilin berani tampil syari karena mayoritas anak muda takut mungkin jadi syari itu, takut nggak dapat rezeki lah kalau yang dia modeling dan segala macam, content creator juga takut judge macam-macam ya, Islam segala macam. Padahal itu mah belief ya, belief system. Jadi emang ditemenin belief system. Ya itu sih mungkin si perbedaannya dengan hal lain, karena orang lain ya mau kompetitor ngikutin produk konten tapi nggak bisa ngikutin service. temen teh sifatnya pasti beda Ya gitu. Walaupun misalkan mukanya sama nih misalnya kembar temen kembar tapi pasti beda touch ya. Beda touch itu si uniqueness-nya. Nah rencananya mau bikin apa lagi nih ke depannya? Kita masih fokus di situ sih. Masih gitu. di situ. Jadi ya memang kita kan positioningnya sudah jelas ya gitu. Jadi memang di outfit syari gitu. Jadi kita nggak jauh dari gamis, kerudung atau satu set gitu, sama perintilan aksesorisnya gitu. Kita belum lagi mau move ke yang lain sih, karena memang biar ngejaga positioning gitu, ngejaga positioning gitu. Jadi kan kita pengen diingat tuh kayak gini, kan top of mind-nya mie, nah gitu. Top of mind-nya soft drink. Tiap orang beda kan, ada Coca-Cola, ada Pepsi A, Pepsi O gitu. Nah gitu, jadi ketika orang teh mau nyari atau ditanya atau misalnya terbesit kayak aku pengen tampil syari gitu, tapi kayak lucu, kayak fashionable, naon sih gitu. Jamis. That's why artis kamari beli. Si Fahaju tuh beli. Nggak dikasih? Nggak dikasih. Enor Sabara kasih si Fahaju tuh. Follower 16 juta dia. Endorse berapa ke dia? Gitu. Bayangin. Dia beli, datang, kan kaget tuh. Kita pun kaget gitu. Yang pegang IG itu kayak, ini ada si Fahaju cenah nge-tag cenah. Hah? Cek aku teh ngobrol kan sama anak markom kan, sama anak marketing. Kita emang endorse si Fahaju? Enggak cenah. Wah, beli gitu kan. Terus ternyata dari situ teh lanjut tuh artis centang biru yang lain kan, Dira Bahir, Dara Arafah pada order. Gitu. Kamu mau yang ini cenah? Ya itemnya tuh sama yang dipakai si Fahaju gitu. Pengen yang ini tapi warna black cenah. Wah, bener rezeki itu. Rezeki follower yang sekarang teh di IG itu susah banget ya. Kalau endorse tuh nama follower tuh susah. Masih Fahaju kan nambah 4.000. Sehari story doang. Story doang gitu. Story doang gitu. Jadi si Fahaju teh umroh pakai yang kita kan kaget. Kan kita mah sebenarnya kan range harganya itu 250 ribuan kan untuk produk itu gitu ya. Gitu untuk produk kayak syari gitu kan di mana deh gitu, no fashionable, no kayak ini gitu. Karena rata-rata mah ya beda gitu yang lain tuh gitu. Kayak buat artis muda terus mereka teh bangga gitu kayak ke luar negeri umroh gitu. Produk apa sih gitu? Sekarang tuh brand apa sih yang terpikir? Bener nggak? Kepikiran nggak? Nah, gitu.
Karena saking banyaknya jadi nggak bisa seleksi pasti. Bingung kan? Iya. Ada, iya meren gitu kan, ini ada gitu kan. Jadi Yang nge-pop up tuh ya si Jamis meren yang ada di benaknya mereka tuh gitu. kali ibarat mah kalau minta juga dikasih ya. Bener. Kalau beres Si Dara Rafa minta nge-DM, ah ima kasih weh, si Dara Bahir kasih weh, gitu. Kasih aja udah, kasih aja gitu. karena kebaikan akan dibalas kebaikan. Betul, dan apa ya kayak udahlah itu kayak 200. Masa kita tuh harus ngirim invoice tuh? Udah kita mah ngasih kayak support kakak. Kita seneng kakak misalnya tuh pergi umroh gitu kan gitu ya, kita seneng, kita support gitu. Ini udah suka aja nothing tulus lah gitu. Nggak ngejar kayak harus di post ya kak, enggak gitu, udah gitu. Jangan sih. Gitu aja. Karena mungkin karakternya juga kebetulan satu visi dengan karakter Jamis ya gitu, anak muda yang emang nggak takut tampil serius. Betul. Makanya kan sebenarnya kalau kita punya brand dan kita tuh udah punya value sama promise yang mau kita sampaikan, PR selanjutnya itu adalah kita caranya gimana cara tuh nyampein itu ke konsumen dan bikin mereka paham. Dan sok kan biasanya kan kita punya brand nih, pengalaman aku sebelumnya di brand-brand aku yang sebelumnya teh, brand aku tuh gini gitu kan, tapi nggak nyampe sama konsumen gitu, gagal sampai komunikasinya. Jadi kan mereka tuh nggak bisa dapetin semangat itu gitu. Jadi nggak akan ada alasan buat mereka tuh beli ujung-ujungnya itu. Gitu. Jadi gimana caranya teh kayak makanya di cewek memang lebih explorable tuh tadi. Secara variabel caranya itu lebih banyak untuk nyampein sebuah message ke cewek gitu. Kalau ke cowok tuh memang cenderung lebih susah sih. Dulu kan brand-brand sebelumnya aku cowok semua. Hoodies, t-shirt gitu. Gitu aku 4 kali loh. Dari 2013 tuh aku brand cowok terus. Tapi justru relate-nya ke brand cewek Cewek. ya, uniknya. Ya mungkin di saat itu apa ya kayak level mentalitas sama ilmunya udah ada lah gitu, udah Prosesnya udah bisa dapet. Mendidik di sana. Jadi kan semua ujung-ujungnya mah mau jualan apapun nggak jadi masalah kan ujung-ujungnya gitu. Klinik sama Haji Ari. Hah? Klinik sama Haji Ari. Iya. Gitu. Sok di ajarin. Pendekatan teh pasti kan ada dua ya, pendekatan emosional sama rasional. Emosionalnya dari karakter, visi, brand yang sama gitu, yang mungkin kalau aku lihat mah sekarang Jamis tuh udah berhasil banget lah raup marketnya gitu. Nah sekarang kalau dari pendekatan rasional nih berhubungan dengan branding tadi rada PROG-nya kalau branding akan diterapkan ke produk kayak misalkan karena salah satunya tuh ini merek mau ditaruh di mana, gitu, label mau ditaruh di mana, gitu. Terus harus ada washing label enggak, harus ada ini enggak. Karena kadang-kadang produk yang bagus di treatment yang salah juga jadi nyalahin produknya, gitu. Padahal produk itu nggak boleh dicampur sama baju putih, misalkan. Nah, itu dulu deh pertama. Cara Jamis ngerawat produknya dari segi detailing brandingnya, itu gimana? Ngerawat gimana maksudnya? Biasanya kalau kita ngasih produk nih ya kan dari segi penempatan brand pasti orang awal-awalnya ya kalau brandnya nggak terkenal nggak mau udah gitu, misalkan ada di sini Pro Shop gede misalkan Erigo gitu, bukan zamannya gitu ya. Mungkin kerudung-kerudung juga agak nempel gitu, gitu. Ya itu berkaitan sama ini sih, berkaitan sama R&D tadi, research and development gitu. Nah itu tuh sebenarnya kita emang agak ketat ya di designing produk tuh, bahkan kayak untuk satu desain produk aja, kalau aku belum ketuk palu nggak launching gitu, nggak turun produksi, nggak jadi sampel gitu. Nah kita tuh bisa tanya sama tim R&D aku gitu ya, kayak seketat apa gitu aku tuh terhadap desain produk gitu. Dan perintilannya kan desain produk tuh kayak sampai ke label, positioning label dan lain itu termasuk desain produk gitu. Nah itu validasinya tuh bertahap-tahap gitu. Jadi ketika kita tuh udah dapat siluetnya misalnya jadi sampel satu nih gitu, ya itu kita harus validasi dulu, jangan langsung produksi mass production, jangan gitu, validasi dulu. Nah di kita tuh kan kebanyakan tim cewek ya, anak muda, dan itu tuh sebenarnya kebanyakan dari mereka adalah buyer personanya kita, gambaran dari konsumennya kita gitu. Nah makanya setiap ada satu desain itu pasti kita bahas habis-habisan gitu, weakness-nya apa, strength-nya apa gitu ya, strength-nya apa gitu dan lain-lain. Itu dibahas di bawah gitu. Guys ini gimana, minta waktunya bentar, bla 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 bla. Mereka presentasi tim R&D itu gitu. Aku pun selalu hadir gitu ya di situ.
kayaknya ribet bagian ininya gitu. Nah, gitu kan. Nah, mereka tuh didorong untuk memang berani ngomong jeblak gitu di depan R&D-nya langsung gitu. Kayaknya nggak enak nih bagian ininya katanya tuh dan lain-lain. Nah, plus memang aku kan ada ilmu desainnya tuh. Ya kan dulu kan anak desain gitu ya. Memang kita tuh ini mah bocoran gitu ya. Aku mengadaptasi caranya si Apple dalam bikin desain produk. Apa? Jadi setiap desain produk aku mah nggak banyak ngomongnya satu aja minimal, satu atau dua hal lah gitu. Itu kan setiap Apple tuh dari desain ke desain tuh dia nggak banyak ngomong ya, nggak banyak perubahan, pasti sedikit gitu. Ya, sebenarnya mah kata kuncinya small things but unforgettable. Jadi kita tuh misalnya antara iPhone 8 sama iPhone 10 kontras ya, gitu. Apanya yang beda gitu. Nah kita pun dari satu series ke satu series, kita boleh gitu secara siluet, secara keseluruhan tuh sama dengan yang lain. Tapi harus ada satu fitur yang itu nggak ada di tempat lain. Small things but unforgettable gitu. Misal sakunya beda udah, gitu. Bahannya beda ya, gitu. Bahannya beda, misal warnanya beda, gitu. Kita celup sendiri. Jadi di sana ada saku, kita sakuna 2 gitu kan. Enggak selalu jadi lebih bagus gitu. Oh di sana si talinya 1, di sini kita 3 talinya gitu. Enggak gitu. Makanya kita mah tetap kita di desain ini tuh kita mau ngomongin apa sih? Oh mau ngomongin saku, ya udah tonjolin sakunya 1 udah. Gitu. Oh mau ngomongin detail tangan, frills, mau ada detail rok gitu. Udah 1 aja gitu. Gak banyak ngomong gitu. Jadi kan sebenarnya seketat itu gitu kan kita tuh. Jadi kita tuh setiap kalau misalnya ditanya menjaganya dengan cara seperti itu gitu. Dari satu series ke satu series, dari produk ke satu produk tuh kita memang diperhatikan proses itunya gitu. Termasuk kayak tadi ya, kayak perintilan kayak nyimpen details di mana, nyimpen label di mana itu diperhatikan. Warna detailsnya dengan warna bajunya betul. Kontras enggak, karena warna baju kan ada yang merah kuning hijau misalnya. Detailsnya yang netral tuh di mana? Gitu. Jadi kayak wah ini mah udah panjang gitu. Mereka tuh kayak berat kerja di R&D kita tuh gitu sebenarnya. Karena gimana enggak mereka kayak dulu kemarin tuh masih ada fashion designer ya. Untuk bikin 1, aku minta dia bikin 50. Untuk dipilih 1, aku minta dia bikin 50. Gitu. Karena itu mah didikan industri desain ya. Aku dulu kuliah di desain tuh kayak gitu. Buat bikin 1 ide, ya kita harus bikin 300 at least misalnya tuh gitu ya. Jadi kayak kita mau bikin ide bagus, kita harus bikin ide bagusnya banyak, gitu caranya mah. Jadi jangan puas dengan 1 gitu kan, kayak bikin 1, ini bagus nggak? Terus kita aku paling pandang bilang bagus at the first place gitu. Jadi pertama kali lihat langsung bilang bagus, ini bagus, aku nggak pernah, gitu. Betul, ada opsi yang lain nggak? Terus alternatif lainnya mana? Nah, selalu gitu. Tidak ada bahan compare. Betul. Jadi itu kan anak-anak R&D kalau bikin 1, terus ngerasa bagus ya itu kan mindsetnya mereka, persepsi mereka gitu kan. Belum tentu di market bagus gitu. Kita belum sampai tahap validasi loh. Kalau ternyata aku bilang enggak, anak-anak bilang enggak, istri aku bilang enggak, terus kita nggak punya opsi, gimana? Bener nggak? Makanya itu dijejerin setiap kita mau launching gitu ya, kita bisa di forecast tuh aku butuh desain dress sehari ini di bulan Februari 3 misalnya tuh, bikinnya nggak 3 gitu, bisa lebih. Itu dari desain dulu, dari desain dikerucutin, dipilih jadi sampling, dari sampling itu tuh belum lagi beberapa kali di ACC gitu kan, sampai udah aku ketuk palu baru bikin pola, baru turun gitu. Iya tuh bayangin. Dan itu menurutku personal ya, bisnis fashion cewek itu lumayan berat di bagian produk, karena satu trennya cepet. Betul. Trennya cepet, kayak ada Raya juga, ada lain-lain. Betul. Raya tahun ini, Raya tahun kemarin beda. Terus juga kedua itu kompetisinya nggak cukup sampai di produk, kadang sampai di subsidiarinya. Contoh mereka suka yang lucu-lucu, kita kasih gantungan kunci, packagingnya juga mereka ganti-ganti, karena beberapa review mungkin juga hal-hal yang nggak penting malah kalau di Shopee malahan ya, kayak packagingnya
nggak bagus, packaging penyok, ini dapat gantungan kunci bintang 5 gitu. Kadang nggak fokus ke produknya, gitu. Jadi itu proses R&D turun sampai aksesoris ya juga ya. Betul, mereka pikirin sampai bahan juga, material gitu kan. Penentuan material, aksesoris, perintilan, box itu mereka yang bikin gitu. Jadi memang kalau ya aku sempat ngebandingin kan sama temen-temen yang selevel lah katakanlah ya, level UMKM gitu ya, yang kayak baru mulai 4 tahun, 5 tahun gitu, yang bukan brand gede lah gitu ya. Mereka rata-rata miss di situ gitu, di R&D. Mereka rata-rata nggak berani ngeluarin investasi atau budget buat itu, karena emang gede gitu kan, ya kan. Bahan buat testing tuh kita bisa habis berapa bahan? Itu kan pengeluaran ya kan, pengeluaran buat orangnya, buat humannya, buat people-nya itu gede gitu kan. Orang mah mending udah ownernya turun produksi gitu kan. Rata-rata ownernya turun produksi, turun ini gitu ya. Kalau misalnya aku juga ada di tahap itu dulu sih, kayak aku turun ngedesain, aku bahkan masih ngegambarin tuh kayak di board tuh ke anak-anak itu kayak ngegambarin kayak gitu. Jadi kayak diskusi ya, buat diskusi tuh masih mengarahkan ngedirect tapi gitu, bukan making ya gitu. Karena kan backgroundnya dari ini ya, desain juga. Iya emang aku ada idealisnya di situ sih gitu. Kalau background yang lain mungkin lebih fokus ke lain, passion di desain juga. Gitu. Jadi kalau apa? Ya yang lain tuh kayak gitu. Makanya mereka tuh minta tips, aku bilang udah keluar dulu dari zona produksi. Gitu. Masuk ke ranah ide, perencanaan gitu. Karena mereka kan habis waktu ya rata-rata owner tuh kayak ke vendor gitu kan. Kayak ngeliatin apa namanya tuh kayak produksi gitu, belanja bahan. Habis waktu kamu, aku bilang gitu. Jadi move dari situ dulu aja gitu. Nah, kalau kita punya waktu yang lebih banyak senggang, kita bakal banyak ngalamun ya kan. Nah, ide banyak biasanya gitu. Berarti kamu fokus sudah ya on the track Jamis. Dia maksudnya yang tadi yang bilang aku mau kompetitor mah nggak merhatiin. Ya sebenarnya gini sih, sebenarnya satu sisi teh asa susah gitu nyari kompetitor, karena kompetitor tuh gini, dia bisa disebut kompetitor kalau level harga atau pricingnya itu cenderung sama kita. Kalau gitu pricingnya kan sama. Itu udah baru dari satu variabel pricing. Terus target marketnya sama. Nah rata-rata sekarang itu mereka tuh target market sama, tapi pricing beda gitu. Target sama, pricing sama, item beda gitu. Itu nggak bisa disebut kompetitor, makanya aku bilang mereka tuh adalah indirect kompetitor gitu. Jadi sebenarnya ya buat dikepoin aja kayak mereka udah sampai mana udah gitu. Nggak sampai kayak seluk-beluk kayak sampai ke dia bikin kayak gini gitu. Enggak, ini caranya gimana? Enggak, udah kita masalah produk mah kita punya prinsip sendiri, punya standar sendiri gitu. Jadi nggak pernah, apalagi urusan produk tuh kayak kita fokus sama kompetitor gitu. Enggak, udah mah kita mah bikin aja udah gitu, testing aja, ambil resiko aja, karena memang kita bikin produk tuh kan unik ya, beda dan aneh. Ya itu bisa 50-50 outputnya tuh terhadap perusahaan tuh, bisa halus bisa goreng gitu. Kalau goreng nggak laku ya kita harus terima gitu. That's why anak marketing bekerja lebih keras di situ. Kenapa? Anak marketing bikin whatever produknya dia tuh bagus atau jelek, dia harus mampu bikin demand marketing gitu. Kumacaran si produk ini bagus di mata konsumen, marketing gitu. Iya, jadi kayak produk thrifting baju urut ya kan jadi bagus ya sama marketing mah gitu ya. Nah, kumacaran ini produk baru tapi memang kurang diterima di konsumen. Dia terjual gitu. Itu tugasnya marketing. Nah, kalau yang bagus, kita sukses misalnya bikin produk bagus, dia bakal ngejual sendiri sehingga tugas marketing dan sales lebih ringan gitu. Karena produk bagusnya menjual diri sendiri. Kita nggak jarang bikin produk langsung habis, sell through rate-nya tinggi, diserapnya bagus. Itu karena dia produknya menjual dirinya sendiri gitu. Jadi kayak cuma difoto sama marketing langsung auto sold out gitu ya. Itu produknya emang bagus, udah no debat gitu. Nah sekarang PR kalian adalah ya ke anak marketing gitu ya. Produk no slow move bisa bagus gitu. Kumacarana. Nah gitu. Banyak gak sih kalau R&D ketok palu jadi produksi, banyak gak sih yang slow moving juga? Banyak, kan juga bisnis. Semua brand pasti ada aja. Jadi ngakalinnya anak marketing yang harus kerja keras.
nge-plating gimana produknya slow moving. Sebenarnya ada satu untuk cara ngatasin itu teh. Itu lebih ke data sih. Data analis. Aku belum ada data analis. Data analis itu dia yang bakal bisa melihat data produk yang similar itu punya serapan berapa banyak di waktu yang sebelumnya, sehingga kita harus bikin berapa banyak sekarang. Jadi emang kita mah sekarang belum situ ya udah, sekarang mah kita bikin aja sesuai dengan demand. Jadi kayak sebulan tuh butuhnya konsumen rata-rata 10.000, ya kita bikin 10.000 gitu. Karena winning product tuh pasti ya 1-5 lah. Sisanya tuh produk-produk yang harus di-create. Nggak sih? Nggak juga lah. Pasti lah. Pasti ngelihat ya gitu. Itu berapa. Secomplicated itu baju cewek gitu, baju cewek. Gitu ya. Baju cewek. Jangan baju aku dulu juga. Baju mah gitu. Jam aja ribet ah. Ya itu sih maksudnya. Ya aku mah pengen nanti selevelnya kayak ya kalaupun buka offline-nya kayak si Zara kan punya data kayak tiap store di setiap negaranya tuh punya data yang berbeda, sehingga si head-nya tuh udah bisa ngirim produk yang memang valid bakal diterima sama konsumen di daerah itu, sampai kayak gitu. Terus dari data turunnya ke produk marketing. Gitu. Oh, jadi kayak si Zara di Milan sama Zara di Indonesia. Pascal misalnya gitu. Videonya pasti beda. Beda si ininya, si item-itemnya Itemnya gitu. beda, videonya beda. Itu data collection-nya udah gila. Kita bilang kejadian di Indonesia. Jadi waktu itu Kominfo kan bikin program 1001 startup. Dari situ teh yang survive cuma 10% Sisanya gagal. Gagalnya tuh gara-gara satu faktor CEO-nya nggak fokus, kedua faktor manajerial strukturnya. Itu faktor kegagalan utama program Kominfo yang struktur. Itu rahasia sih. Struktur organisasi itu rahasia. Itu di kata. Langsung cari. Itu mah pertanyaan AEK gitu. Langsung langsung searching teman Aceptian, FNB. Grup pasti harus bikin grup. Dia holding sih, dia hebat, dia mah nggak sekaku aku dalam menjalankan bisnis, dia benar-benar fleksibel dia. Aku mah masih tergolong kayak memang bagerting gitu ya ke timnya, kayak mau ngajarin gitu ya. Kekurangan aku itu gitu. Karena punya jiwa dosen aku teh. Menurut aku nggak kekurangan lah, itu mah leadership style. Enggak. Ada memang momen dimana kita tuh ngajarinnya tergantung ya. Kalau ngajarin dari kecil dari nolnya kita tuh jadi terambil waktunya kan. Masih ngajarin dari dulu. Ya aku tuh kayak step by step tuh aku masih ngajarin gitu. Bagus. Nah temen aku mah kayak udah kamu datang mau ngapain gitu. Report, kasih solusi, jadi ketika interview tuh udah langsung gitu, kamu mau apa di sini? Jadi kan intinya si karyawannya udah dituntut solusi di awal. Iya betul. Dituntut berpikir, itu HD. Tapi kan memang yang gitu teh karyawan yang seperti apa, bayarannya segede apa, bener tuh, gitu kan. Ya aku mah kan dulu tuh asbabun nuzulnya teh gini gitu. Kenapa aku nge-hire orang-orang yang mid lah gitu ya? Ya karena kan ngejar expense ya, gitu, biar nggak terlalu mahal gitu. Jangan seorangnya diajar gitu kan, ajarkan. Merekanya grow gitu, plus minus gitu. Ada yang kita ajarin dia grow, ada yang diajarin mental, tengah arti, gitu kan, nggak mudah diajarin kan gitu ya, dia nggak bisa nyerap gitu. Kayak gitu, tapi dari dulu tuh ngejar gaji yang memang kecil. Gitu. Tapi sistem komposisi nggak sih ya, maksudnya dari situ tuh misalnya ada bidang yang justru perlu yang orang expert, ada yang orang mid gitu. Ya. Sebenarnya mah gini, kalau misalnya nanti si organisasinya semakin besar, ada filter alami nanti teh, gitu. Jadi kayak aku kan kemarin ada yang graduate tuh, dia keluar kan, kena filter dia nggak kuat, gitu. Ya nggak kuat dan secara mental dia udah nggak bisa berjalan lagi di sini, gitu. Karena udah beda gitu yang dijalankan tuh dengan 4 tahun yang lalu. Dia kan dari nol ya, dari nol si Jamis nol di Jerogang kayaknya di Cibuntut Timur. Dekat si bapak, dekat kantor. Dia jadi saksi, dia kayak dari packing, balasin WA, dia Sendiri semua. nemenin. Tapi ketika ke company grow, dia nggak grow masalahnya, nggak menyamai.
Yang kemarin aku update status lah pokoknya kamu tengah follow aku dah. Jadi follow. Aku kemarin update status ada tim aku yang menemani dari awal, dia keluar gitu. Karena nggak kuat. Yang ngaceritain untuk aku tuh. Enggak, ya karek poe kamari pisan. Karek poe kamari pisan. Gitu. Dia grow, oh ya udah gitu. Mau gimana lagi? Kalau sekarang yang baru-baru datang, nah ini dia lebih yang baru-baru mah lebih hebat gitu, lebih Putri. gitu sih kayak lebih bisa ngejar lah gitu. Mentalitasnya beda gitu. Walaupun ya sebenarnya kita usia kalian tuh karyawan tuh nggak ada yang loyal sebenarnya. Ke company itu nggak ada yang loyal. Zaman sekarang jarang. Eh Kalau zaman dulu mungkin. Gen X itu sih kayak kita kali umur kalian. Aku mah kan milenial ya. Gen X tuh di bawah milenial lebih muda dari milenial. Nggak ada yang loyal. Jadi aku nggak nyari karyawan yang loyal, bakal capek gitu. Aku mah minta nyari karyawan yang berpikir aja gitu. Toh tetap usaha aku mah ya bikin mereka loyal tetap gitu ya. Bikin mereka nyaman, bikin mereka teh dipenuhi dari sisi kebutuhannya dalam bekerja, jadiin mereka teman tetap gitu. Tapi ketika mereka nggak loyal, itu jadi pikiran buat aku. Ya udah gitu. Toh mereka juga memang kayak gitu. Mereka bagaimana aku mah sama aku dikasih kebebasan. Sok misalnya di luar aya nu nawaran leuwih hade, sok aku teh. Kalau ada nawarin gaji lebih gede, sok enggak. Gitu. Mau bisnis sendiri, aku dukung. Gitu. Potensial kan kurang invest. Jadi partner, menurut gitu. Jadi aku mah lebih terbuka, nggak kayak bapak-bapak gitu kan. Emang harus bener nggak? Gitu. gitu. Jadi kayak aku mah udah mengetahui ya kayak, nah misalnya tuh kayak ada aku cerita sama bapak-bapak, nah tim aku mah yang muda-muda tuh kayak sering keluar ke jero cenah gitu kan. Baru-baru ya merekanya nggak, pertama mungkin tidak mendapatkan apa yang mereka mau di situ. Atau kitanya dari sisi perusahaan tidak memfasilitasi dengan baik, nggak men-treatment mereka dengan baik, kan marah aja baru kayak nama gitu kan. Gitu. Jadi sama aku mah kayaknya kayak kadang-kadang, orang nonton, gitu kan, makan-makan tiba-tiba gitu kan ngapain gitu. Terus kayak, ya bener-bener kayak style anak muda aja di sini mah gitu. Ya feels like home lah gitu mereka teh. Ceritain sampai bisa tidur sih di Jamis ya. Yang nggak bilang kemarin bisa tidur kapan aja. Ya, tapi kalau udah kayak gitu, justru loyal itu ketika komunikasi saling terbuka, saling mendukung. Berhentiin program tidur kapan aja. Oh. Dulu mah tidur sih mereka bisa tidur kapan aja, tapi kan sebenarnya tidur kapan aja itu teh sebenarnya tidak berlaku untuk semuanya. Betul. Ayo sare tuh gitu. Iya. Makanya kuncinya mah di monitoring gitu, di monitoring sama job desk-nya sih sebenarnya itu. Jadi kayak belum lah, kita belum settle di situnya. Jadi ya tidur boleh tapi di jam istirahat gitu. Makanya si tim R&D istirahat di sini makan nonton Netflix di dia gitunya, di laptop, sare di dia. Korban berjatuhan, tapi aku kadang sare di musola di dia di tukang. Maksudnya ada yang boleh, ada yang enggak, kayak orang produksi kan, ada orang apa yang orang customer yang harus standby kan. Kalau sare enggak ke ini ya. Betul. Ada yang KPI base, ada yang jadi memang nggak semuanya. Sama